adalah la ilaha illahu, itu adalah Allah sendiri. Pasti ya, yang pertama. Yang kedua, yang menyatakan bahwa Allah itu la ilaha illahu, itu adalah al-malaikatu, para malaikat. Yang ketiga adalah wa ulul ilmi, yaitu orang-orang yang berakal atau orang-orang yang berilmu. Ya. Qaiman bil qisti, halnya ya memang dengan menegakkan keadilan. Betul-betul memang Allah itu ya esa. La ilaha illahu huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan ya melainkan Allah. La ilaha illahu, selain dia, artinya huwa itu Allah, al azizu ya, yang aziz, al hakimu, lagi bijaksana. Nah, di dalam sebentar. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an ada disebutkan 3 kata. Ya. Yang pertama itu adalah kalimat adalah. Artinya apa? Sama, adil. Yang kedua disebut dengan qasata. Sama, artinya adil. Yang ketiga disebut dengan al-mizan. Ya, kegunaan kata itu berbeda. Kalau adalah itu biasanya terdiri dari 2 pihak. Maka disebut dengan pengadilan. Ada tergugat, ada yang menggugat. Kalau istilah peradilan. Sehingga ada 2 pihak. Itu disebut dengan adalah. Jadi harus ada 2 belah pihak. Sedangkan qasata yaitu adalah secara bahasa artinya bagian yang wajar. Ya. Jadi kalau ada 2 belah pihak yang bersengketa, maka ada bagian yang harus diadili untuk mengembalikan haknya sesuai dengan kewajaran yang empunya. Maka qasata ini tidak harus adil atau tidak harus sama untuk keduanya. Maka disebut dengan bagian. Dalam bahasa lain mengantarkan kepada kewajaran. Artinya kalau memang antum punya adik, satu umur 5 tahun, ya, satu lagi umur 18 tahun. Masa kasih THR sama? Yang 5 tahun antum kasih 100.000, yang SMA antum kasih 100.000. Ya, adil nggak itu? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut nggak adil. Dalam bahasa Arab disebut adil. Paham ya? Tapi kalau itu misalnya antum ngasih ke adik antum yang umur 5 tahun 5.000 atau 50.000. Kemudian yang SMA atau umur 18 tahun antum kasih 100.000. Sama-sama dikasih kan? Termasuk dalam adil, kalimat adil di situ, plus ada bil qistinya. Ada kasatonya. Kenapa? Dua-duanya diberikan, tapi sesuai dengan kewajaran bagiannya. Maka tadi saya jelaskan, kalau kasata itu adalah bagian yang wajar. Dan kadangkala dia itu nggak mesti ada 2 belah pihak. Memang idealnya pengadilan itu 2 belah pihak. Tapi kalau adalah, itu dia cenderung persamaan. Dalam bahasa Arab. Ya, adalah cenderung ada persamaan. Sedangkan kasata itu bagian yang wajar. Contohnya tadi udah saya kasih tahu. Ya, kita punya ponakan atau punya adik,
ngasih duit, ngasih THR, yang satu SD, satu SMA. Kalau dikasih jumlahnya sama, maka itu disebut enggak kasato dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab masuk dalam kategori adalah. Sama sebagaimana paham kita terhadap bahasa Indonesia juga. Kalau kita kasih misalnya ke adik kita atau ponakan kita yang kecil itu 100.000, kemudian untuk yang gede 100.000 juga, dalam pemahaman adil itu adil, tapi tidak masuk lafadz kasato. Nah, saya ulangi, lafadz kasato itu artinya memberi bagian yang wajar, sesuai. Maka dalam hal banyak kejadian Allah sebut pakai kata kasato, lebih umum daripada adil. Nah, itu perbedaannya. Nanti kalau ada yang tanya, antum setidaknya udah tahu, ya. Kemudian kalau ada lagi misalnya al-mizan. Mizan itu apa artinya? Timbangan. Ya. Kalau al-mizan itu adalah timbangan yang adil. Nggak boleh dilebih-lebihkan. Yang kasato. Nah, sehingga ya, kalau antara dan baik itu adalah misalnya 50-50, ya, maka tidak boleh dilebihkan, yang baik itu 51. Jadi harus sesuai. Itu disebut dengan mizan. Kalau orang jualan itu kan biasa ngepaske ya, atau ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi ya. Yang penting udah timbangannya itu udah sesuai, udah angkut aja kan, belum sampai berhenti udah diangkut. Nah, itu disebut dengan al-mizan. Nanti perdalam lagi itu secara umum saja karena kita nggak belajar ilmu ma'anil Qur'an. Nanti ada mata kuliah sendiri. Baik. Syahida ya. Ta'ala, syahida ta'ala. Artinya syahida di sini bisa diartikan sebagai saksi, bisa diartikan sebagai klaim atau pernyataan. Kayak teman-teman itu kan di tabel itu ada key host claim atau host claim key host claim. Nah, itulah artinya apa? Menyatakan bahwa saya jadi host. Nah, syahida ta'ala Allah itu mengklaim atau memberikan atau menyatakan bahwa wakafa bihi syahida, seharusnya seharusnya tanpa pernyataan malaikat dan ulul ilmi pun Allah itu sudah cukup dengan kesaksiannya. Nah, ini ingin menegaskan gitu. Ya. Jadi saya ulangi ya, maksud dari syahida ta'ala wa kafa bihi syahida itu tanpa persaksian malaikat dan ulul ilmi, ya, cukup dengan pernyataan Allah saja Allah itu sudah esa. Nah, ini ingin menegaskan karena apa? Karena kalimat ayat Al-Qur'an itu adalah syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Nanti kita coba cari kenapa Allah pakai malaikat dan ulul ilmi. Padahal kata Allah wa kafa bihi syahida. Tanpa mereka pun Allah sudah cukup esa. Enggak perlu diesakan oleh enggak perlu pernyataan dari para malaikat dan ulul ilmi. Wa kafa bihi syahida. Allah itu memang udah cukup keesaannya. Cukup dengan beliau mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu udah cukup. Tapi di sini nanti ada kalimat malaikah. Kenapa ada malaikah dan ulul ilmi? Mudah-mudahan di bawahnya nanti ada dijelaskan. Wa mana lagi? Wa huwa asdaqus syahidina wa a'daluhum. Ya. Dan Allah itu adalah zat yang maha benar persaksiannya, pernyataannya. Wa a'daluhum dan paling adil. Ya.
pakai isim tafdhil. Ya. Wa asdaku paling benar, asdaku syahidina paling benar pernyataannya, wa a'daluhum. Jadi kalau dipakai itu wa asdaku a'dalihim. Kalau mau dipakai asdaku. Ya. Yang paling benar, yang paling benar perkataannya dan juga yang paling adil. Ya, maha adil. Wa asdaqul qailina, dan memang paling benar perkataannya. Wahyunya itu paling benar. Apa? Annahu la ilaha illahu. Bahwasanya Allah itu memang adalah Tuhan. Atau annahu la ilaha illahu. Bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali dia. Artinya apa? Al-munfaridu, esa. Ya. Artinya apa? Esa. Saya ulang. Wa asdaqul qailina, dan Allah itu memang paling benar perkataannya. Apa perkataannya? Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Al-munfaridu, esa. Ya. Paham ya? Nggak jelimat ya? Nggak sulit ya dipahami penjelasan saya ya? Nah, ini urgensi ma'rifatullah. Ini dasar. Lalu bil ilahiyati li jami'il khalaiqi. Nah, apa maksudnya? Dengan ketuhanan bil ilahiyati li jami'il khalaiqi, untuk seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Yang memang Allah itu sebagai Tuhan untuk seluruh makhluknya, enggak cuma manusia. Maka disebut dengan li jami'il khalaiqi. Kenapa enggak khalaiqa, Ustaz? Amalnya hilang ketika dia kemasukan huruf al. Ya. Wa annal jami'a abiduhu. Ya, bahwa semuanya itu adalah abiduhu. Abid itu apa? Ya, abid itu ya hamba. Ya, hamba. Wa annal jami'a, dan bahwasanya semuanya makhluk itu ya, li jami'il khalaiqi itu adalah abiduhu. Itu abiduhu. Hambanya, wa khalquhu, dan juga ciptaannya. Ya. Wal fuqara'u ilaihi, sedangkan yang fuqara ilaihi, butuh kepadanya. Ulangi. Wa annal jami'a, enggak panjang ya ajanya. Wa annal jami'a, dan bahwasanya semuanya itu apa? Li jami'il khalaik itu adalah abiduhu, hambanya Allah, wa khalquhu, dan ciptaannya Allah. Wal fuqara'u, dan adapun fuqara itu orang-orang yang enggak mampu itu, ya. Wal fuqara'u ilaihi, membutuhkan Allah. Wa huwa, dan adapun Allah itu adalah al-ghaniyyu, maha kaya. Amma siwahu, terhadap selainnya. Jadi enggak ada yang melebihi kekayaan Allah, sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika ila akhirih. Lanjut. Tsumma qarana. Kemudian Allah, qarana itu apa? Kurun. Ya. Qarnon. Itu artinya apa enaknya? Qarana. Sebentar coba saya cek di kamus dulu. Kita menerjemahkannya apa ini?
Hmm. Baik. Ya, yang paling pas itu korona. Korona itu menyamai atau membersamai atau mengiringi. Ya. Nah, paling enak itu kayaknya artinya menyamai atau membersamai, mengiringi. Tsumma qarana, kemudian Allah itu mengiringi. Siapa yang diiringi? Syahadata malaikatihi. Pernyataannya malaikat. Ah, ini yang cocok nih. Ya. Tsumma qarana, kemudian mengiringilah Allahu Allah syahadata malaikatihi, yaitu syahadatnya atau pernyataannya malaikat, wa ulil ilmi, wa ulil ya. Wa ulil ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu bi syahadatihi, dengan syahadatnya tadi di atas. Nah, apa? Annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi kalimat itu mengiringi, ya. Jadi diawali, kemudian mengiringi kalimat setelahnya atau pernyataan malaikat dan ulul ilmi. Wahadhihi, nah ini jawabannya. Kenapa kok pakai malaikat dan ulul ilmi? Padahal tadi disebutkan, dijelaskan wa kafa bihi syahida. Enggak ada pernyataan atau persaksian dari para malaikat dan ulul ilmi pun Allah sudah menjadi esa, dan memang tidak dibatasi kekuasaannya. Nah, ini jawabannya. Mana tadi? Kok hilang? Nah, wahadhihi, dan adapun ini itu khususiyatun azimatun, dan adapun ini adalah keistimewaan, kekhususan azimatun yang agung lil ulama'i, bagi para ulama. Nah, coba ini antum masuk dalamnya. Ya, antum masuk, diberikan keistimewaan, kekhususan ya, untuk mengiringi kata syahidanya Allah. Wah, ini kalau udah setara dengan nama Allah, wah itu udah luar biasa. Seharusnya ya, seharusnya idealnya itu, idealnya ya, di sekolah-sekolah itu ya tidak digantungkan presiden dan wakil presiden. Kalau di Islam loh ya, idealnya. Cuma kalau kita nggak pakai itu, tidak memenuhi syarat lembaga pendidikan. Ya. Jadi antum kalau bangun lembaga pendidikan, bangun pondok pesantren atau bangun madrasah atau bangun sekolah, syaratnya itu harus ada foto presiden dan wakil presiden. Itu undang-undang. Ya, maka di semua sekolah itu ada foto presiden dan wakil presiden. Kalau enggak, dia melanggar undang-undang, melanggar melanggar hal-hal yang harus disesuaikan atau hal-hal yang harus dipenuhi ketika mendirikan sebuah madrasah. Ya, hampir semua sekolah kan begitu, kecuali PUTM. PUTM nggak ada tuh. Ya, gambar presiden dan wakil presiden. Maka kita nggak pernah dapat bantuan tuh dari presiden, dari negara. Ya mungkin karena nggak memenuhi kriteria. Yang ada gambar siapa? Gambar orang yang mewakafkan tanah. Itu yang paling berjasa. Ya. Kalau di Pondok Luhur sana, di Kaliurang, ada gambar Pak Dasron Hamid, bapaknya yang punya bangunan. Nah, itu fotonya. Setelah itu apa? Ya foto sang pencipta, bukan foto ya. Nama. Idealnya begitu, tapi jangan terlalu ekstremis lah ya. Nanti dikira, oh ini apalah segala macam. Enggak.
Nah, sampai hormat bendera juga nggak boleh, itu jangan sampai se ekstrim itulah. Berhala itu nggak perlu dihormat. Tuh pondoknya Safira dulu begitu tuh. Nggak ada yang namanya apa upacara-upacara itu nggak ada. Kalau sekarang udah ada. Masa saya itu nggak ada upacara. Bid'ah, haram. Ya. Berhala kok dihormat. Wah, kurang jauh main fikihnya dulu ya, karena kita masih nyantri yang ikut-ikut aja. Ya, kurang jauh kalau bahasa orang itu, kurang pahit kopinya. Ya, kalau dalam bahasa fikihnya kurang jauh mainnya. Harus jauh main, itu baru kita lihat perbedaan. Nah, sampai mana tadi ya? Wa hadhihi khususiyatun 'azimatun lil ulama'i fi hadzal maqami, ya. Ya, ya memang diberikan kedudukan untuk para ulama, keistimewaan yang besar. Mansubun, adapun lafadz qaimam itu adalah nasab alal hali karena dia itu jabatannya sebagai hal. Wa huwa, dan adapun dia itu fi jami'il ahwali. Pada semua keadaan Allah itu esa. Kadzalika, demikian pula kalimat la ilaha illahu itu adalah huwa, adapun kalimat itu adalah ta'kidun lima sabaqa. Ya, menguatkan terhadap kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa? Yaitu syahidallah. Al-Aziz. Al-Aziz itu apa? Yang apa? Al-Aziz? Maha perkasa. Perkasa. Al-Hakim, lagi bijaksana. Maka kalau dalam mahkamah itu disebut dengan hakim, ya. Hakim itu artinya orang yang bijaksana. Kalau wasit itu hakam, itu orang yang mengadili. Hakim itu orang yang memberi keputusan. Jadi beda-beda, ya. Mahkamah itu semuanya satu kata dari kata hakama. Mahkamah itu adalah tempatnya, hakim itu adalah pengadil atau pemberi keputusan. Al-Aziz, lafadz Al-Aziz alladzi yang la yuramu janabuhu, yang tidak dibatasilah sisinya, arahnya. Azamatan, ya, akan kebesaran keagungannya, wa kibriyaan, dan juga tadi saya nerjemahinnya apa nih kibria? Apa enaknya kibria itu? Ya, kebesaran bisa masuk kibria, ya keagungan bisa masuk di kibria, ya semua-semualah. Karena kibria itu dasarnya itu al-kibru, kiber, takabur, ya. Takabur itu ya sombong. Ya memang sifat Allah ya harus sombong, Tuhan. Jadi segala sesuatu yang baik-baik yang melampaui kebiasaan manusia, ya, yang itu tidak patut ada pada manusia, itu semua patut pada Allah. Nanti cari kalimat sendirilah, kira-kira enaknya apa nih kibria ya. Tapi intinya al-damatan masuk di kibria, al-aziz masuk di kibria, al-aziz juga masuk di kibria. Karena kalau diartikan letterlek ya sombong. Ya. Nah, atau diartikan maha mengetahui, ya gampangnya begitu. Orang sombong itu kan sok tahu ya. Takabur itu kan sok tahu ya. Orang sombong itu kan wah merasa paling pinter kan gitu. Ternyata gitulah. Al-hakimu, adapun lafadz hakim atau bijaksana itu dalam hal apa Ustadz? Fi aqwalihi. Dalam akwalnya. Dari akwalnya artinya perkataan-perkataannya, firman-firmannya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Loh, emang Allah ada perbuatan Ustadz? Kan begitu pertanyaannya. Nah, maksudnya perbuatan Allah itu adalah sifat-sifat Allah. Ya, sifat Allah. Sifat-sifat Allah kalau di dalam
aliran ilmu kalam, ya. Itu ada nanti aliran Asy'ariyah, ya. Kemudian ada Jabariyah. Kemudian nanti ada juga nanti misalnya Mu'tazilah, ada juga Syiah, macam-macam, ya. Nah, maka di aliran Imam Asy'ari ini, ya, Imam Asy'ari ini salah satu ulama yang di Indonesia diambil dari ilmu kalam dan akidahnya atau tasawufnya, ya. Maka wajib paham yang namanya sifat 20, ya. Allah wujud, kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi ada 20 itu disebut dengan af'al, artinya ya sifat-sifat Allah juga. Wa syar'ihi, juga bijaksana, ya, terhadap syariatnya. Syariat itu aturan atau batasan-batasan Allah. Antum, ya, kalau kita itu tidak menganut agama Islam, maka teman-teman itu tidak ada batasnya antara laki-laki dan perempuan. Bercampur semua. Ya. Mau dalam hal apapun, kalau orang itu mengikuti syariat, maka dia itu akan terselamatkan dan akan tertinggikan derajatnya. Ya. Ibarat kita itu jalan naik mobil tapi nggak ada markanya dan nggak ada rambu-rambunya, ya, bisa bablas di perlimaan atau perempatan, ya, yang padat merayap, nggak ada lampu merah. Kira-kira kacau balau nggak tuh? Kacau pastinya. Maka syariat mengatur supaya sama-sama selamat, ya. Ada antara batasan laki-laki, ada batasan perempuan. Maka dibatasi semuanya. Lalu wa qadarihi, dan ketentuannya. Ya, ketentuan-ketentuan Allah semuanya baik bagi kita. Ada yang kena corona misalnya, ya ketentuannya baik. Semuanya ada hikmahnya kalau kita sudah belajar bagaimana ilmu ikhlas. Ya. Ilmu ikhlas itu ilmu yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Sama seperti sabar, sehingga pahalanya tidak dihitung. Kalau pakai peci atau kalau sholat berjamaah di masjid, derajatnya naik 27 kali derajat. Ya. Kalau pakai peci tambah 10 pahala. Ya. Kalau sedekah 5.000, ya, pahalanya 10 kali lipat. Dihitung, bisa dihitung. Tapi ikhlas dan sabar itu tidak dapat dihitung pahalanya. Sehingga orang-orang yang lulus ilmu sabar dan lulus ilmu ikhlas, derajatnya itu tinggi, maqamam mahmuda. Jadi begitu ya. Kita cukupkan dulu sampai di situ, sudah 7:30, sudah lewat waktunya. Tolong nanti yang baca selanjutnya, ya, betul-betul dipelajari supaya agak cepat gitu. Pengennya kan kita cepat tuh, sep-sep, ya, selesai. Itu yang saya share ke antum itu enggak semuanya materi 1 semester, tapi sebagian saja. Ya, syukur-syukur itu setengah semester bisa selesai, kemudian nanti kita lanjutkan dengan semester bahan yang lain, sehingga agak banyak nanti belajar tafsirnya. Enggak lagi membahas tentang nahwu sarafnya, tapi sudah membahas tentang syarah pemahamannya, begitu juga nanti cara baca rawi-rawi. Nanti antum akan menemukan nama rawi-rawi yang enggak familiar di kita. Nanti cara bacanya gimana, nanti kita belajar di situ. Baik. Nggak ada pertanyaan. Naktatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jazakumullah khairan. Khairan. Iyakum.